Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam ambalan, Kisham Deka. Nah itu ya. Jadi kalau misalkan di ambalan kita, kalau misalkan ada yel-yel atau enggak ada kalimat salam pramuka, salam ambalan, Kisham Deka. Nah itu ya. Jadi ya kakak-kakak harus mengetahui itu jika kita ketemu muka ya. Insya Allah ya nanti kalau misalkan ada seperti itu nanti jawabnya seperti itu juga. Nah, itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya. Gimana kabarnya kakak sekalian? Baik? Alhamdulillah, semoga kakak-kakak di saat ini ya, saat pandemi ini keadaannya baik-baik saja, sehat walafiat dan dihindarkan dari segala penyakit dan dari segala virus-virus yang saat ini mengancam ya seluruh dunia. Maka dari itu tetap ya jaga kesehatannya dengan misalkan makan yang teratur, terus misalkan istirahat yang cukup, terus misalkan pikirannya juga harus tidak stres. Jadi pemikirannya ini ya yang salah satu atau penyebab sakit atau ya pikiran kita. Kalau misalnya pikiran kitanya sakit ya sakit, kalau misalnya pikiran kita yang sembuh nih, kita sehat pasti kita insya Allah akan sehat walafiat, biar kita bisa beraktivitas setiap harinya ya, entah itu KBM-nya, entah itu ekstrakurikulernya. Insya Allah kita setiap minggunya ada namanya pramuka ya, pramuka online. Kalau misalnya masih online, pramuka online. Kalau misalnya insya Allah kalau misalnya sudah tatap muka, nanti kita akan bertemu di sekolah tercinta kita ini ya, Mandua Kota Cilegon. Selanjutnya, oh ya kakak ya, peserta yang kakak banggakan ya. Nah, sebelum kakak sampaikan materi ya, kakak akan menerangkan atau enggak memperkenalkan diri kakak ya, walaupun kalian sudah mengenal, tapi hanya sekedar nama kakak itu sendiri. Nama kakak Ino Bartiano ya, alamat lingkungan Neglasari, Kelurahan Cipare ya, Kota Serang ya. Di bapak atau kakak itu bolak-balik ke Serang ya, Serang Cilegon ya. Insya Allah sehat ya setiap harinya. Terus nomor HP, nah yang kalian sudah ketahui di grup, nah itu nomor HP kakak ya, 08 777 401 8084. Tuh. Terus pendidikan. Nah, pendidikan dari SD ya. Dari SD kakak di SDN Negeri ya, SDN Negeri 4 Kota Serang ya. Terus ketika selesai SD itu bapak langsung menuju ke pesantren ya. Di mana pesantren? Pondok Modern Darussalam Gontor. Nah, ini banyak sekali ilmu-ilmu yang kakak dapatkan di Gontor. Selanjutnya setelah lulus dari Gontor tahun 2012 ya, itu langsung menuju ke universitas ya, di UIN Banten ya, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ya. Yaitu bapak atau kakak mengambil jurusan pendidikan bahasa Arab ya. Di UIN ini kakak tidak mengikuti kegiatan apapun ya. Kenapa? Karena ya kakak di samping kuliah itu kakak mengajar di pesantren modern As-Saadah ya, di As-Saadah. Maka dari itu kakak tidak mengikuti apa-apa. Kenapa? Karena ya Senin sampai Jumat bapak kuliah ya, Sabtu Minggu bapak ngajar. Maka dari itu bapak tidak mengikuti kegiatan apapun di universitas. Nah, ketika lulus universitas, bapak mau
mencari ilmu baru ya di luar, makanya Bapak pindah dari pondok ke Mandua Kota Cilegon. Nah, maka dari itu Bapak sekarang bekerja di Mandua Kota Cilegon ya sebagai guru bahasa Arab ya. Nanti Solo akan mengajar ke kalian, tapi ya hanya jurusan keagamaan saja ya, jurusan yang lain itu Bapak tidak mengajar. Nah, selain guru, Bapak juga sebagai pembina pramuka ya, dan di situ juga Bapak diamanahi sebagai pembina OSIS ya. Maka dari itu entah itu kegiatan bersama MPPT ya, Bapak Bapak yang mendampingi panitia itu sendiri. Terus ada moto hidupnya. Moto hidup Bapak, kegagalan adalah kunci dari kesuksesan. Kenapa kok Bapak motonya itu? Karena ya kita sebagai manusia pasti ada gagalnya, ada terpuruk lah ya. Jadi jangan sampai kalian ketika gagal kalian putus asa. Itu salah ya, salah besar. Kenapa? Karena ya ketika kalian gagal dan berusaha lagi, pasti ya akan ada hasil itu ya, ada hasilnya ya. Maka hasil itu akan benar-benar terasa oleh kalian. Kenapa? Karena kalian sebelumnya sudah gagal ya, kalian sukses. Ketika sukses gagal lagi, itu kalian sudah menjadi pengalaman. Pengalaman sudah gagal dan bangkit kembali. Jadi sudah gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Jangan sampai menyerah. Itulah kenapa kok motivasi Bapak seperti itu, moto Bapak seperti itu ya. Kalau kita misalkan lomba tidak dapat apa-apa, ya itu namanya kegagalan. Nah, kegagalan itu jangan sampai kita ulangi ke berikutnya. Maka dari itu kita Bapak atau kakak itu ya, itu motonya. Nah, selanjutnya langsung saja ke materi ya kakak. Untuk materi kakak itu pola, mekanisme dan pembinaan ya pramuka penegak ya, yang sudah kakak simak. Materi pertama yaitu Kak Ihsan atau KII ya, itu sudah diterangkan secara umum berkaitan sama pola mekanisme pembinaan ya pramuka penegak ya. Jadi Bapak akan terangkan kembali ya secara detail mengenai pola mekanisme pembinaan pramuka penegak. Nah, di pramuka itu ada surat keputusan kuartir ya nasional Gerakan Pramuka nomor 176 tahun 2013 ya, yang sudah diterangkan oleh Kak Ihsan tentang petunjuk penyelenggaraan pola dan mekanisme pembinaan pramuka penegak dan pramuka pandega. Nah, itu kalau misalkan di surat kuartirnya itu sama pandega, tapi kakak akan menerangkan saja tentang penegak. Kenapa? Karena kalian seorang penegak. Kalau pandega nanti kalian kalau misalnya sudah lulus di universitas, kalian itu pandega. Nah, langsung saja yang pertama yang akan kakak bahas yaitu prinsip pembinaan. Pembinaan pramuka ya, khususnya penegak adalah untuk mempersiapkan diri sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Untuk siapa? Ya untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, bangsa, negara, apalagi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu dari prinsip pembinaan pramuka itu ada namanya tribina. Di dalam pramuka itu ada tribina. Tribina itu adalah suatu pembinaan. Ya. Apa saja? Yang pertama bina diri, yang kedua bina satuan, dan tiga bina masyarakat. Nah, kakak akan menjelaskan satu persatu apa itu bina diri, bina satuan, bina masyarakat. Nanti akan diteruskan lagi ketika kakak di mekanisme nanti yang akan kakak sampaikan ya. Yang pertama, bina diri. Bina diri adalah kegiatan meningkatkan ya pengetahuan dan keterampilan. Nah, ketika di bina diri itu kalian
memberikan atau enggak diberikan pengetahuan dan keterampilan oleh pembina dan dewan ambalan itu sendiri ya. Itu selama berapa? Selama 3 bulan ya minimal, maksimal ya ada yang 6 bulan ada, tapi di Mandu Kota Cilegon hanya 3 bulan itu untuk bina diri. Nah, untuk bina satuan ya, bina satuan adalah mempersiapkan diri menjadi instruktur dalam keterampilan kepramukaan tertentu pada perindukan siaga dan pasukan penggalang. Nah, apa sih kok bina satuan itu? Nah, bina satuan itu kayak misalkan kita melatih satuan siaga penggalang. Kalau kita sudah penegak itu bisa kita melatih ke pasukan siaga dan penggalang ya, menjadi instrukturnya, menjadi pelatihnya ya, membimbing mereka ya, itu namanya membina satuan. Untuk membina yang ketiga, membina masyarakat. Bina masyarakat adalah mempersiapkan diri menjadi pemimpin di masyarakat. Nah, mempersiapkan diri nih. Jadi kalau misalkan di masyarakat, kalau misalkan kalian dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin ya pemuda ya kan, memimpin rohis atau enggak di masjid taklim, itu kalian harus siap. Apalagi nanti kalian terjun di masyarakat, membantu masyarakat, ada bencana dan sebagainya, nanti di situ nanti ada saka satuan karya, di situ juga banyak kegiatan-kegiatan bina masyarakat. Nah, itu untuk prinsipnya ada 3 bina. Selanjutnya ada wadah pembinaan. Yang pertama ya, wadahnya di mana ya kan. Jadi ketika kita sudah tribina itu ya kan, ada namanya wadahnya, tempat di mana kita dibina ya, di dalam kepramukaan itu. Di mana saja? Yang pertama ya, wadah pembinaan di gugus depan. Nah, gugus depan itu di mana? Ya di sekolahan kita ini. Ya, sekolahan kita ini ya namanya gugus depan. Makanya tempat yang pertama itu adalah pastinya di gugus depan. Kalau kepramukaan, tempat yang paling utama adalah di satuan itu sendiri, di gugus depan itu sendiri, di sekolahan itu sendiri. Itu wadahnya atau tempatnya. Yang kedua adalah di wadah pembinaannya di satuan karya yang tadi kakak sebutkan ya, satuan karya itu apa? Saka banyak tadi yang sudah disebutkan oleh KII ya kan, Saka Bayangkara, Saka Wirakartika, Saka itu banyak sekali di saka-saka itu ya. Yang ketiga, wadah pembinaan kuartir. Kuartir itu banyak, kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, kuarnas, dunia dan sebagainya, itu banyak ya. Itu tempatnya ya, yang mengurusi gugus depan ya kuartir itu sendiri tuh ya, kuartir itu sendiri ya. Nah, yang selanjutnya kakak terangkan satu persatu ya. Kakak terangkan satu persatu tentang wadah pembinaan ya. Yang pertama, wadah pembinaan di gugus depan. Nah, wadah pembinaan di gugus depan yang pertama ya, ambalan penegak ya adalah suatu gerakan untuk satuan gerak untuk golongan pramuka penegak yang menghimpun sangga dan dipimpin oleh pradana dengan didampingi pembina ambalan sebagai penasehat. Nah, jadi
Di dalam gugus depan itu ada namanya pengurusnya, ya. Pengurusnya itu adalah ketuanya adalah Pradana, ya. Ada juga dinamakan Dewan Ambalan. Dewan Ambalan itu ya yang benar-benar mengurusi ambalan itu sendiri. Ada di dalamnya juga ada bidang-bidangnya, banyak bidang-bidangnya. Nah, di samping itu ada pembinanya. Untuk apa? Untuk menasehati Dewan Ambalan, menasehati bidang-bidang, apalagi menasehati kalian juga. Seperti itu di gugus depan. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, sangga adalah kelompok, ya. Sangga ada kelompok belajar interaktif teman sebaya dengan jumlah anggota 4 atau 8 orang, ya, orang pramuka penegak. Nah, di dalam ambalan, ya, di dalam ambalan itu ada dinamanya sangga atau enggak kelompok, ya. Sangga itu kalau misalnya yang lain adalah nama kelompok. Nah, di dalam pramuka itu namanya sangga. Sangga itu adalah kumpulan kalian yang sudah dibagi per sangga, yang ada namanya sangga perintis yang sudah diterangkan oleh Pak Isan itu, ya, perintis, pencoba, pendobrak, penegas, pelaksana. Nah, itu sangga-sangga, nama-nama sangga kalian tuh, ya. Nama sangga itu adalah kelompok. Apa maksimalnya, ya, minimal itu 4-8 orang, tapi ya ini tergantung dengan situasi gugus depan itu sendiri. Kalau misalnya kita ada yang 10, ada yang 11, ada yang 12, nah itu nggak apa-apa, itu menyesuaikan. Ya, yang selanjutnya itu adalah sangga kerja, ya. Sangga kerja itu apa? Sangga kerja itu adalah wadah untuk melaksanakan suatu tugas atau kegiatan yang anggotanya terdiri, ya, atas anggota-anggota sangga yang ada. Nah, maksudnya itu adalah sangga kerja itu ketika kita melaksanakan kegiatan, nah, itu ada kepanitiaan. Nah, panitianya itu adalah namanya sangga kerja. Nah, sangga kerja itu dari sangga itu sendiri atau ambalan itu sendiri. Nah, jabatannya sampai kapan, ya? Sampai acara itu selesai. Misalkan acara MPPT, ya, MPPT ini. Nah, acara MPPT ini, ya, panitianya itu namanya sangga kerja. Sampai acara MPPT itu selesai, ya udah, jabatannya itu sudah selesai. Itu namanya sangga kerja. Itu untuk wadah di gugus depan ada namanya ambalan, namanya sangga kerja. Kalau misalnya Dewan Ambalan, nah, Dewan Ambalan itu adalah yang mengurusi kita dari Pradana, sekretaris, kalau misalnya kerani, juru adat, sama bangkir. Itu namanya adalah Dewan Ambalan. Selanjutnya, ya, yang kedua di Saka, ya, satuan karya, ya. Satuan karya, atau enggak Saka adalah wadah pendidikan dan pembinaan guna menyalurkan minat, ya, pengembangan bakat, ya, menambah pengalaman para pramuka penegak dan pandega dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan. Nah, Saka ini itu minat atau enggak bakat kalian yang akan disalurkan. Misalkan kalian ingin mengembangkan atau meminatkan atau enggak bakat kalian itu di wisata, ya kan? Ada namanya Saka wisata. Nah, di banyak sekali saka-saka itu. Misalkan kalian mau jadi ABRI, ya kan? TNI ada namanya Saka Wirakartika. Dari polisi ada Bayangkara. Tuh, minat bakatnya banyak di Saka. Jadi pamong di sini, ya, yang membimbing. Yang dari polisi, dari TNI itu namanya pamong. Ya, sama aja kalau misalnya di gugus depan itu adalah pembinanya. Kalau misalnya di Saka itu namanya pamong. Selanjutnya, wadah di kuartir, ya. Dewan kerja, pramuka penegak dan pandega, ya,
adalah wadah pembina dan pengembang kader kepemimpinan di tingkat kuartir dengan dewan kerja pramuka penegak dan pandega, beranggotakan pramuka penegak pandega yang dipilih dalam musyawarah pramuka penegak, ya, atau enggak muspanitra, ya, bersifat kolektif dan kolegial yang merupakan bagian integral dari kuartir, ya, berkedudukan sebagai badan kelengkapan kuartir yang diberi wewenang dan kepercayaan untuk mengelola kegiatan pramuka, penggalang, dan pandega. Nah, jadi banyak kuartir, ya. Kuartir itu ya dari kita juga gitu loh, dari penegak juga, ya, pengurusnya juga. Ada misalkan kuartir ranting namanya DKR. DKR itu dari kita juga, ya, penegak juga banyak. Kalau misalnya kita berarti DKR Grogol itu banyak alumni Mandua Kota Cilegon menjadi, apalagi sekarang di tahun sekarang ketuanya adalah ya alumni Mandua Kota Cilegon juga, ya kan. Kak Syarul Qasim yang pembina kita itu dia adalah ketua DKR Grogol. Selanjutnya ketika diranting ke cabang itu adalah kota Cilegon, berarti kita kuartir ranting cabang Kota Cilegon. Terus daerahnya berarti kita ada di kuartir daerah Banten. Warnas nasional, ya, kita nasional Indonesia, berarti kita Warnas nasional Indonesia. Dunia ada lagi. Nah, kuartir ini ya banyak jenjangnya, ya. Apapun kegiatannya pasti kita harus konsultasi atau harus rekomendasi dengan kuartir, ya. Entah itu kuartir ranting, cabang, ya. Kalau misalnya kita adakan lomba seprovinsi, ya harus sepengetahuan dengan kuartir daerah, ya, Warda itu. Selanjutnya sudah itu wadah, ya. Wadah ada 3 tadi, gugus depan, saka, sama kuartir. Selanjutnya di pelaksanaan. Nah, pelaksanaan yang tadi itu 3 wadah ini gimana pelaksanaannya, ya kan? Yang pertama di gugus depan, ya, pelaksanaannya itu ya oleh pembina, ya, oleh pembina yang berfungsi sebagai pembimbing, penasehat, motivator, dan pengarah ambalan penegak, ya. Jadi pembina ini, ya, yang berpengaruh. Kenapa? Karena ya yang kebijakan dan sebagainya di tangan pembina, tapi yang melaksanakannya itu adalah dewan ambalan. Kalau misalnya di Mandua Kota Cilegon itu yang sehari-harinya atau setiap minggunya yang melaksanakan diterjun langsung itu adalah dewan ambalan, ya, dewan ambalan itu sendiri. Yang kedua, ya, di binaan sakanya pelaksanaannya gimana? Pelaksanaannya oleh pamong. Tadi pamong yang kakak sudah bilang, pamong itu adalah pembinanya sama aja, tapi kalau misalkan di saka itu namanya pamong, ya, yang sama berfungsi sebagai penasehat, ya, motivasi, membimbing, mengarahkan, ya, di satuan saka itu sendiri. Itu untuk satuan karya. Dan satuan di kuartir, ya. Di kuartir itu dilaksanakan oleh pimpinan kuartir yang berfungsi sebagai pembimbing, ya, penasehat, narasumber, pendukung, sarana dan prasarana kegiatan, motivator, dan konsultan, ya, dewan kerja pramuka, ya, penegak dan pandega. Nah, ketua kuartir itu ya sama saja sama pembina, tapi ya itu tertingginya itu adalah di ketua pemimpin kuartir atau ketua kuartir itu. Tuh, ya, pelaksanaannya. Ini ya pelaksanaan di 3 wadah, ya, pembinaan di pramuka. Selanjutnya adalah materi. Nah, materi yang akan disampaikan, ya, itu materi seluruh aspek, ya, kehidupan yang mencakup ranah pembinaan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik melalui apa? Ada 3 nih, melalui syarat kecakapan umum atau enggak SKU. Yang kedua itu syarat kecakapan khusus atau enggak SKK, dan syarat pramuka Garuda.
Nah itu jadi pramuka Garuda itu adalah tingkatan atas di pramuka penegak yang sudah diterangkan oleh Pak Ihsan ya di video sebelumnya. Nah itu jadi materi-materi ini yang yang kita akan penuhi ketika di pramuka Mandua Kota Cilegon. Selanjutnya ya mekanismenya ini nih yang kakak akan bahas secara detail tentang mekanisme yang sudah diterangkan oleh Kak Ihsan ya. Kakak terangkan kembali satu demi satu ya. Yang pertama tamu ambalan ya. Tamu ambalan ya. Tamu ambalan ini adalah seorang pramuka penggalang ya, yang karena usianya itu dipindahkan dari pasukan penggalang ya ke ambalan penegak atau pemuda yang berusia 16 sampai 20 tahun yang belum pernah menjadi anggota gerakan pramuka. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama karena situasi kita sudah SMA ya kan. Umur kita belum cukup nih. Tapi kita sudah SMA. Itu tidak apa-apa. Ya kenapa? Karena ya tuntutan keadaan. Kita sudah SMA berarti kalian sudah penegak, ya kan? Dari sebelum penegak itu kalian tamu ambalan terlebih dahulu, ya. Tamu ambalan dulu. Nah, setelah tamu ambalan ya wajib mengikuti latihan rutin ambalan dan diberikan kesempatan menyesuaikan diri dengan adat istiadat yang berlaku di ambalan tersebut. Nah, jadi kalian wajib mengikuti kegiatan pramuka ya kan setiap minggunya kalau kita di hari Sabtu. Nah, yang ketiga, tamu ambalan beradaptasi ya paling lama 3 bulan ya kemudian menjadi calon penegak. Nah, setelah 3 bulan yang dari MPPT ini sampai 3 bulan, nah itu kalian masih tamu ya kan, masih tamu. Ketika sudah 3 bulan baru calon penegak, itu belum penegak, calon penegak. Nah setelah dari 3 bulan ini Kak ngapain? Nah tadi kita balikin lagi ke Tribina ya kan, balik lagi ke materi kita tadi, prinsip pembinaan itu. Nah di Tribina itu ada namanya bina diri. Nah 3 bulan ini adalah kalian akan dibekali oleh bina diri, entah itu dari pengetahuannya, keterampilannya. Nah, itu kalian akan dapatkan di 3 bulan itu, materi-materi, praktek-praktek. Ya, itu selama 3 bulan. Itu masih calon. Setelah 3 bulan itu masih calon penegak. Nah di 3 bulan itu sebelum menjadi calon itu kalian ada namanya pengambilan logo. Nah, pengambilan logo ini adalah syarat untuk menjadi calon penegak. Kalau misalkan belum mengambil logo, itu kalian belum calon penegak, masih tamu ambalan berarti ya. Masih tamu ambalan. Maka dari itu kegiatan pramuka itu semuanya wajib. Kenapa? Karena tingkatannya ini harus dikerjakan, harus dilaksanakan ya sesuai dengan mekanisme ya pembinaan ini itu selama 3 bulan. Nah yang keempat, bagi anggota ambalan lainnya diberikan kesempatan untuk mengenal dan menilai tamu ambalan tersebut ya, jadi selama 3 bulan itu saling mengenal, saling memberi ilmu, pengetahuan, keterampilan sesama anggota ini ya. Jadi jangan pelit lah sama ilmu itu ketika di tamu ambalan. Jadi saat ini kalian sudah menjadi tamu ambalan ya, kalian mengikuti MPPT itu kalian sudah menjadi tamu ambalan. Setelah MPPT kita ke 3 bulan menjadi calon penegak. Nah calon penegak ini ya kita ada namanya kegiatan di adat istiadat kita ada namanya pengambilan logo. Yang pertama, calon penegak ialah tamu ambalan yang sedang sukarela menyatakan dirinya sanggup mentaati peraturan dan adat ambalan dan diterima oleh semua anggota ambalan untuk menjadi anggota ambalan tersebut. Nah, maka dari itu nanti kan ada sumpah. Ketika pengambilan logo itu ada kayak simbolis untuk menyatakan kalian tuh siap
untuk dibina ya di kepramukaan di Manduakata Cilegon ini. Yang kedua, persiapan atau enggak perpisahan status dari perpindahan dari status dari tamu ambalan menjadi calon penegak dilaksanakan dengan upacara sederhana dan dialog yang mengandung pendidikan bagi segenap anggota ambalan tersebut. Nah, jadi nanti ada simbolis lah yang tadi kakak sebutkan, itu ada namanya simbolis atau upacara sederhana untuk menyatakan bahwasanya kalian lulus dari tamu ambalan menjadi calon penegak. Yang ketiga, lamanya menjadi calon penegak sedikitnya 6 bulan. Jadi setelah kalian menjadi calon penegak itu ke penegak itu 6 bulan. Kenapa? Karena ya kalian selama 6 bulan itu adalah mengisi SKU ya, SKU syarat kecakapan khusus ya, syarat kecakapan umum ya. Jadi selama 6 bulan itu kalian melengkapi ya untuk pengisian SKU. Selama 6 bulannya bisa kurang bisa kalau kalian setiap harinya atau setiap minggunya itu melaksanakan kegiatan pramuka. Jadi disesuaikan sama gugus depan itu sendiri. Yang keempat, dalam proses pembinaan setiap calon penegak didampingi oleh 2 orang penegak bantara atau laksana yang berfungsi sebagai pendamping kanan moral dan pendamping kiri keterampilan. Nah, kalian setiap kepramukaan atau enggak di setiap sangga itu ada namanya mentor ya. Nah, mentor ini adalah namanya pembimbing ya kalian ketika di kegiatan pramuka ya, entah itu dari keterampilannya, entah itu dari moral, mental dan sebagainya, itu mentor yang akan mengawasi kalian. Nah, selanjutnya calon penegak harus menyadari hak dan kewajiban sebagai berikut. Apa hak dan kewajibannya? Yang pertama ya, tidak mempunyai hak suara dalam musyawarah. Maksudnya di sini adalah kalau misalkan masih calon penegak ya, kalau masih calon penegak itu nggak ada hak suaranya ya. Ada kalau misalkan sudah ada hak berarti sudah penegak, baru ada hak suara dalam musyawarah. Itu. Yang kedua, mempunyai hak bicara dalam diskusi, pertemuan dan musyawarah, tapi bisa ada hak untuk bicara. Ya, tidak ada hak untuk suara. Misalkan ada pergantian pengurus, ketua atau perdana, itu kalian kalau misalnya masih calon penegak itu belum bisa memilih, tapi bisa menyuarakan, bisa bersuara atau pendapat itu bisa. Yang ketiga, harus mengikuti acara ambalan yang bersangkutan ya. Jadi calon penegak harus mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada di ambalan. Yang selanjutnya, bertanggung jawab menyelesaikan SKU tingkat penegak bantara. Nah, itu. Jadi sebelum kalian itu menyelesaikan penegak bantara, ya, kalian belum dinyatakan penegak seutuhnya. Ya, maka dari itu harus mengisi SKU bantara dulu ya. Setelah selesai mengisi bantara ya, pengisian SKU bantara, baru kalian sudah sepenuhnya menjadi pramuka penegak. Yang terakhir, bertanggung jawab ikut menjaga dan mengembangkan nama baik ambalan. Nah, maka dari itu nama ambalan kita sudah baik, jangan kalian coreng dengan keburuk-burukan kalian. Apalagi nama Manduakata Cilegon, jangan sampai ya. Maka dari itu jaga nama baik ambalan, jangan sampai dicoreng sama kalian. Nah, setelah di calon penegak baru sudah mengisi SKU bantara, baru namanya ada penegak bantara. Nah, di situ nanti ada namanya SKU bantara, kalian ngisi tentang Islam dan sebagainya, banyak lah di situ ya di SKU. Nah, yang pertama, penegak bantara adalah calon penegak yang telah memenuhi SKU bagi penegak bantara dan mentaati adat ambalan. Nah, ini ya, pengisian SKU wajib ini ya di Manduakata Cilegon ya. Perpindahan dari calon penegak menjadi penegak bantara
dilaksanakan dengan upacara pelantikan yang bersangkutan yang mengucap Trisatya dengan sukarela dan berhak memakai tanda pengenal untuk penegak bantara. Nah, setelah kalian sudah mengisi, itu ada pelantikan. Jadi adat kita dilantik. Nah, kalau misalkan kalian belum melihat YouTube sebelumnya, itu ada namanya adat istiadat untuk pelantikan bantara dan laksana, itu ada. Simak di video sebelumnya, itu ada bagaimana tata caranya ya, itu simak baik-baik di video sebelumnya. Nah, yang penting ketika ketika pelantikan itu wajib mengucapkan atau enggak menghafalkan Trisatya. Kalau misalkan tatap muka itu seperti itu ya, seperti itu adatnya. Tapi kalau misalkan secara online, nah, secara online itu ada di Instagram kita ya. Instagram kita ada tata cara untuk pelantikan secara online ya, yang disematkan oleh orang tua kalian ya. Entah itu orang tua, keluarga, kakak, teteh dan sebagainya, itu enggak apa-apa. Yang penting kalian harus menghafalkan atau mengucapkan Trisatya. Nah, kalian hafalkan baru disematkan. Nah, nanti kalian dapat TKU, tanda jabatan sini, bantara namanya. Ya, ini bentuknya seperti yang di atas ya. Selanjutnya, selama menjadi penegak bantara diberi kesempatan latihan ya, membakti diri kepada masyarakat dan membentuk kepribadian yang kuat. Nah, nanti kalau misalkan itu kalian sudah di Ambalan, nanti ada PKL atau enggak ke masyarakat ya, untuk kalian membina masyarakat. Nah, nanti bina masyarakat, entah itu bina masyarakat, entah itu bina satuan, itu nanti gimana adat istiadat kita. Seorang penegak bantara tetap melanjutkan latihan dan kegiatan lainnya ya, untuk yang pertama menyelesaikan tingkat SKU tingkat penegak laksana sehingga dapat dilantik sebagai penegak laksana. Nah, jadi bantara itu bukan akhir, tapi yang akhir itu di kalian ya, di Pramukaman 2 Kota Cilegon itu sampai laksana. Setelah bantara lanjut lagi ke laksana ya, ada SKU laksana. Nah, menempuh setelah bantara itu bisa menyelesaikan ya, menempuh SKK sesuai dengan minat dan bakat sehingga mendapatkan tanda kecakapan khusus. SKK itu adalah syarat kecakapan khusus. Yang bakat kalian itu apa? Misalkan bakat kalian mengaji, qori, itu ada. Bakat kalian berenang, itu ada. Jadi bakat kalian itu ada bisa dicapai kalau misalkan tandanya itu ada di bahu-bahu kalian ya, di tangan kalian itu yang bulat-bulat. Nah, itu ada yang bulat, ada yang kotak, ada yang segi 5, itu nanti ada tingkatannya, tingkatan purwa, madya, utama. Nah, itu di dalam SKK. Mengemban bakat dan minat di satuan karya ya, pramuka serta menyebarkan tugas pokok saka sesuai dengan kemampuan dan penegak bantara yang menjadi anggota saka tidak meninggalkan gugus depannya. Jadi setelah kalian itu menjadi penegak bantara, itu kalian bisa mendaftarkan diri di satuan karya. Itu nggak apa-apa, sekarang sudah mulai pendaftaran ya kan. Kalau misalkan kalian mau baik atau nggak mau menerus ke Garuda, itu harus mempunyai saka ya. Itu jadi walaupun kalian punya saka ya, jangan sampai kalian meninggalkan gugus depan. Yang paling utama ya gugus depan, jangan saka ya. Saka itu hanya sampingan atau enggak bakat minat kalian. Itu tapi jangan menyampingkan gugus depan, itu salah ya. Selanjutnya, berperan serta dalam memberikan bantuan kepada kuartir sesuai dengan. Nah, ini kalau misalkan ini kepotong ya, maaf, slide-nya kepotong. Ini bantuan atau enggak kayak
kalau misalkan ada bantuan atau nggak ada rekomendasi, ada acara di kuartir, entah itu ranting, cabang, itu kita harus siap ya, siap membantu, siap memeriahkan ya kegiatan apapun yang ada di kuartir ya, kuartir cabang, kuartir ranting, cabang, daerah dan lain sebagainya. Itu ya untuk penegak bantara. Nah, penegak laksana sekarang ya, penegak laksana ialah penegak bantara yang telah memenuhi SKU tingkat penegak laksana dan mentaati adat ambalannya. Ini jadi sudah selesai di pengisian SKU laksana, kalian sudah dinyatakan bantara laksana. Tapi ya, perpindahan dari penegak bantara menjadi penegak laksana itu dilaksanakan dengan upacara kenaikan tingkat dengan mengucapkan ulang janji trisatya dengan sukarela dan berhak memakai tanda pengenal untuk laksana. Jadi sama bantara. Jadi kita setiap minggunya kalau misalnya ada beberapa orang yang sudah menyelesaikan bantara atau laksana, ya kita akan adakan pelantikan itu ya. Selama menjadi penegak laksana diberi kewajiban memimpin kegiatan bakti untuk gerakan pramuka dan masyarakat. Nah itu, jadi kalau misalnya sudah pelaksana itu harus bisa ikut serta terjun ke masyarakat. Seorang penegak laksana tetap melanjutkan latihan dan kegiatannya dengan dikembangkan untuk yang pertama meningkatkan kecakapan SKK ya, sehingga mendapatkan kecakapan khusus yang lebih tinggi. Ya, lebih tinggi itu utama. Jadi yang kakak sampaikan, SKK itu ada 3 tahap: purwa, madya, sama utama. Ya, kalau misalnya kalian sudah di tingkat purwa sama madya itu belum tinggi. Yang tinggi itu adalah utama. Nah, utama ini udah tinggi. Makanya itu walaupun belum masih di level purwa atau madya itu belum, tapi tingginya itu adalah utama. Memperdalam dan menambah keikutsertaannya dalam satuan karya pramukanya, itu sama kayak bantara. Mengikuti kursus yang diselenggarakan oleh gerakan pramuka. Kalau misalkan ada kursus ya, entah itu kursus tentang kegiatan pramuka atau apapun, itu harus siap itu ikut serta di dalamnya. Memberikan kesempatan untuk membaktikan dirinya dengan membantu menyelenggarakan latihan atau kegiatan untuk pramuka siaga dan penggalang. Jadi kalau misalnya kalian udah laksana, itu kalian bisa membina ya, walaupun belum KMD itu bisa, tapi di siaga sama penggalang tuh. Yang selanjutnya sama ini kepotong ya. Ini maksudnya adalah mengikut sertakan ya, untuk kuartir kita harus siap membantu ya, kuartir, ranting, cabang dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir di Satuan Penegak Garuda ya. Yang terakhir, penegak Garuda adalah pramuka penegak laksana yang telah menyelesaikan syarat pramuka Garuda ya, golongan penegak, mentaati adat ambalan dan dapat menjadi teladan bagi anggota yang lain. Jadi untuk pramuka Garuda itu Mandu Angkatan Cilegon udah di tahun sebelumnya, tapi di tahun-tahun ini setelah Bapak menjabat sebagai Ketua Gus Depan itu belum. Maka dari itu Bapak akan berusaha semampu kita pembina ya, untuk mencetus kembali pramuka Garuda yang ada di Mandu Angkatan Cilegon. Insya Allah di tahun inilah atau di tahun depan itu ada kakak kelas kalian sebagai pramuka Garuda. Seorang pramuka Garuda berkewajiban yang pertama menjaga nama pribadi dan meningkatkan kemampuan agar tetap menjadi teladan baik bagi pramuka maupun bagi anak-anak yang pemuda lainnya. Jadi sebagai uswatun hasanah untuk adik-adik kelasnya atau enggak sama teman-temannya.
Yang kedua, memotivasi, membantu dan menggiatkan teman-teman sesama pramuka untuk memenuhi syarat-syarat pramuka Garuda. Jadi kalau misalnya sudah ada pramuka Garuda itu jangan sombong, tapi ya mengajak yang lain untuk mencapai pramuka Garuda itu sendiri. Jadi ayo menyemangati ini pramuka Garuda ya, biar teman-teman kalian itu bisa menjadi pramuka Garuda lagi. Yang selanjutnya, syarat menjadi pramuka Garuda. Apa saja syaratnya? Yang pertama, menjadi contoh yang baik di gus depan, di rumah, di sekolah, atau di perguruan tinggi, di tempat kerja, di masyarakat sesuai dengan satya dan dasa dharma. Itu ya, jadi uswatun hasanah. Yang kedua, memahami Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Gerakan Pramuka, serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Itu harus paham. Yang ketiga, telah menyelesaikan SKU tingkat pramuka penegak laksana. Jadi maksimalnya itu adalah laksana. Jadi kalau misalnya bantara itu belum memenuhi syarat. Nah, selanjutnya sekurang-kurangnya telah 3 kali mengikuti pertemuan pramuka penegak di tingkat ranting, cabang, daerah, nasional atau nasional. Jadi ya minimal ya ranting. Nanti kalau misalnya ada nanti ada pertemuan tentang ranting ada ya. Selanjutnya memiliki kelewat tadi ya. Memiliki TKK ya pramuka sebagai kurang-kurang 10 macam, terdiri dari 5 TKK wajib, 5 TKK pilihan yang ditentukan oleh gus depannya dari 10 TKK tersebut. Sekurang-kurangnya 3 macam TKK tingkat utama, 5 macam tingkat madya. Nah, jadi harus ada 3 utama yang dicapai sama 5 yang madya. Jadi kemarin itu kegiatan TOT itu sembari TOT itu kegiatan untuk mengisi SKK, pengembara, memasak ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada di pramuka ini. Maka dari itu kalau misalnya kalian sudah minat untuk masuki ambalan, silahkan ya, kita dengan lapang dada untuk menerima kalian jika kalian memenuhi syarat ya. Memenuhi syarat nanti ada rekrutmen ya, syarat-syarat atau enggak ujian-ujian untuk penerimaan ambalan yang baru. Selanjutnya dapat menggunakan komputer dan berkomunikasi dengan salah satu bahasa jadi internasional. Jadi ada syarat adalah untuk bisa misalnya bahasa Inggris, bahasa Arab, itu harus bisa. Ya, salah satunya. Selanjutnya bergabung dengan salah satu satuan karya tadi yang Bapak sebutkan kan, maka dari itu harus memasuki satuan karya. Nah, selanjutnya sebagai penabung yang rajin, harus menabung. Jadi nanti di ambalan juga ada tabungan. Kalau misalnya di ambalan itu ada tabungan, di tabungan itu sendiri biar syarat pramuka Garuda mampu menampilkan keterampilan di bidang seni budaya, olahraga, keterampilan di teknologi di depan umum. Nah, ini ya, kesenian dan sebagainya itu harus ada. Dapat melakukan kegiatan pengembangan di lingkungannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan. Nah, itu kepotong ya, maaf. Nah, itu jadi kayak misalkan bina masyarakat ini ya, harus ada ya, membantu masjid dan sebagainya harus ada. Nah, ini ya di penegak Garuda syarat-syaratnya. Nah, selanjutnya di organisasi ya, itu ada namanya, yang pertama adalah ambalan penegak. Nah, ambalan penegak itu apa? Ambalan penegak, jadi di gus depan itu namanya ada namanya ambalan. Nah, ambalan penegak terdiri dari 12 atau 32 atau lebih lah, sesuai sama tupoksinya ya, sama gus depannya. Dan yang dibagi menjadi 3 atau 4 kelompok ya sebagai sangga. Nah, nanti maksudnya di situ adalah disesuaikan sama
gugus depan itu ya, tapi peraturan segini tapi disesuaikan sama gugus depan. Ambalan penegak menggunakan nama dan lambang yang dipilih mereka sesuai aspirasi dan mengandung kiasan dasar yang menjadi motivasi ke dewan ambalan. Nah, nama-nama ambalan ini ya disesuaikan. Tapi nama ambalan kita yang sudah diterangkan oleh Kak Ihsan itu Kyai Haji Samun dan Raden Dewi Sartika. Ya, itu nama ambalan kita. Kalau misalnya disingkat Hisham Deka. Nah, itu namanya. Jadi mengandung sejarah dan sebagainya. Nah, sangga. Nah, di dalam ambalan itu ada namanya sangga. Sangga adalah kelompok belajar ya, interaktif dengan sebaya ya, tadi usianya 16 sampai 20. Ya, itu sangga itu kelompok kalian ya, di dalam pramukaan. Jumlah anggotanya 4 sampai 8 itu disesuaikan ya, disesuaikan yang sudah Bapak Kakak sebutkan. Pembentukan sangga dilakukan oleh para pramuka penegak sendiri. Jadi ini sangga kalian itu ya sangga nanti tetap sampai nanti kelas 11 sampai kelas 12 itu sangganya itu tetap. Jangan enggak berubah ya. Paling nanti mentornya saja yang berubah nanti. Selanjutnya pembentukan sangga dilangsungkan nama sangga dipilih di antara nama-nama perintis, pencoba, ya, pendobrak, penegas, dan pelaksana. Nah, itu yang Kakak sampaikan sebelumnya ya. Nama-nama sangga itu ya itu tadi ya, yang sudah diterangkan oleh Kak Ihsan juga. Itu ambalan penegak. Terus ada namanya juga Dewan Ambalan yang Kakak sudah sampaikan. Dewan Ambalan itu dalam pelaksanaannya program kegiatan ambalan membentuk Dewan Ambalan ya, yang terdiri dari ketua sebagai pradana, sekretaris ya itu kerani, bendahara kalau misalnya kita adalah bangkir ya, pemangku adat jadi juru adat kalau di kita ya. Juru adat itu adalah memimpin tata adat ya. Cara tata adat pada hakikatnya adalah menjaga kode etik ya. Jadi yang menegakkan disiplin dan sebagainya itu adalah juru adat dan beberapa anggota lainnya ya. Yang kedua, Dewan Ambalan Penegak bertugas ini merancang dan melaksanakan program, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan, bertanggung jawab keuangan ya, merekrut anggota baru, membantu sangga dalam mengintegrasi anggota baru dan semuanya ya di kegiatan pengembangan pembinaan itu yang berperan aktif adalah Dewan Ambalan. Selanjutnya adalah namanya Dewan Kehormatan Penegak ya. Untuk pengembangan kepemimpinan dan rasa bertanggung jawab serta disiplin para pramuka penegak dibentuk Dewan Kehormatan Penegak yang terdiri dari beberapa anggota ambalan yang sudah dilantik, diketuai oleh pemangku adat dan didampingi pembina. Itu jadi pemangku adat itu adalah Dewan Kehormatan Penegak yang didampingi oleh pembina itu sendiri. Tugas Dewan Kehormatan Penegak adalah memberikan rekomendasi kepada ketua gugus depan ya, untuk memberikan penghargaan kepada pramuka penegak yang berprestasi baik di dalam maupun di luar pramuka, memberikan sanksi dan pelanggaran terhadap kode etik. Nah, itu memberikan rehabilitas anggota pramukanya itu. Jadi karena kerjanya seperti itu. Pertemuan Dewan Kehormatan Penegak ya bersifat formal ya, undangan disampaikan paling lama 1 minggu sebelum dan perihal ini disesuaikan lah. Ada yang 1 hari sebelumnya itu biasa, yang penting dikomunikasikan ya. Peserta yang hadir menggunakan pakaian seragam pramuka ya, tempat disesuaikan ya, tempat ditentukan terlebih dahulu. Nah, ini yang Dewan Kehormatan Pramuka. Nah, mungkin itu saja ya, yang Kakak sampaikan. Jangan lupa ya, pembinaan di Pramuka Mandua Kota Cilegon itu wajib. Sampai kapan? Sampai pramuka laksana. Kalau kalian belum selaksana ya belum, masih mengikuti kegiatan pramuka. Kalau misalnya sudah selesai laksana sudah. Nah,
sudah selesai mengikuti kegiatan pramuka. Tapi kalian masih anggota pramuka, tapi kegiatannya sudah selesai. Ya, itu. Tapi kalau misalnya kalian mau memasuki Ambalan, ayo kita welcome. Kita menerima semua anggota Ambalan yang ada di Manduaka Cilegon sebagai anggota Ambalan, pengurus Ambalan, ya. Tapi ya itu, ada beberapa syarat. Ya. Itu saja mungkin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.